dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Mempersiapkan generasi untuk memberkati generasi. Ibadah break setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 3 Abalok Bali. Breakers, bless generation. Dan untuk adik-adik Kega, ibadah bersama teman-teman setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Abalok Bali. Setiap orang memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi tahukah saudara bahwa cara pandang kita terhadap sebuah masalah mempengaruhi cara kita menghadapinya? Bagaimana memandang masalah? Apakah masalah sebuah kekuatan atau sebuah kelemahan? Bagaimana cara menghadapinya? Haruskah kita merayakannya, bersahabat dengan masalah, atau justru sebaliknya? It's okay to not be okay akan menjadi tema ibadah equipping pada hari Minggu tanggal 16 Oktober jam 9 pagi di lantai 3 Abalok Bali. Kita akan sama-sama belajar sebagai jemaat Tuhan bagaimana kita memandang masalah dan bagaimana kita menghadapinya. Apakah masalah merupakan kutuk, dosa, ataukah berkat daripada Tuhan? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian Abang News Update untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian saudara dan sampai jumpa di ibadah Minggu besok tanggal 16 Oktober jam 9 pagi di lantai 3 Abalok Bali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah yang sempurna. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau terus berbicara tentang proses bagaimana kita bisa hidup, tinggal, dan bisa mengekspresikan kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini sharing saya akan saya beri judul adalah anak kecil, pemilik kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 firman Allah berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Tentunya setiap kita setuju, ya, bahwa ya keselamatan yang kita peroleh itu adalah kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kita ya supaya ya kita jangan sampai ya memegahkan diri kita ya, karena itu bukan hasil usaha kita. Kemudian Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 berkata,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan kita memegahkan diri kita. Ya, yang perlu kita sadari dan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tetap tinggal di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan surga, ya. Injil Matius mengingatkan kita, ya. Apa? Kita harus selalu melakukan kehendak Bapa kita yang ada di surga. Bukan cuman sekedar bisa berseru-seru, bukan cuman sekedar percaya-percaya, bukan sekedar berkata, ya Tuhan, Tuhan, ini aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Bukan, ya. Firman Allah dengan tegas berkata, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang hanya bisa atau dapat melakukan kehendak Bapa yang di surga itu jika apa? Jika dia tunduk, ya, kepada pemerintahan, ya, Allah yang ada di surga terus-menerus di dalam kehidupan dia. Artinya apa? Dia tidak mengizinkan ego dia yang memerintah hidup dia. Ya, masih ingat? Kerajaan Allah itu bukan berbicara masalah tempat, ya, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Masih ingat? Berita yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, sejak dari awal, ya, sejak, ya, dari ketika dia selesai, ya, dicobai oleh iblis, ya, di padang gurun, ya, adalah berita tentang apa? Yaitu berita tentang bertobat dan kerajaan Allah, ya. Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah, ya, Yesus memberitakan, apa yang diberitakan? Bertobatlah dan bertobatlah sebab, ya, kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat. Ya, kemudian ditegaskan lagi di Matius pasal yang keempat ayat ke-23, Yesus pun berkeliling, ya, di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah, ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, sekali lagi itu bukan berbicara tentang tempat, tetapi itu berbicara tentang pemerintahan Allah terus-menerus di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus beritakan apa? Bertobat. Bertobat artinya apa? Berbalik dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Lalu mengizinkan pemerintahan Allah terus-menerus memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang seperti inilah, ya, yang apa? Ya, yang akan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu perikop di mana Tuhan Yesus mengambil contoh siapa sih, ya, orang-orang yang memiliki, ya, atau punya hak atas kerajaan surga atau kerajaan Allah. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 dan sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengambil contoh ya, bahwa orang-orang ya yang bisa memiliki kerajaan Allah ya adalah orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Pertanyaannya adalah anak-anak kecil yang seberapa besar? Bukankah anak-anak kecil itu sangat luas? Ya, yang disebut anak kecil berarti anak yang belum akhir balik ya, antara umur 1 sampai dengan umur 12 tahun. Nah, anak kecil yang mana yang Tuhan Yesus maksudkan di tempat ini? Ya, kalau kita lihat ya baca di dalam Matius 10 ayatnya yang ke 13-16 ini ya, bahkan di terjemahan bahasa Inggrisnya itu tidak jelas, hanya ditulis anak kecil ya, little child ya. Tetapi luar biasanya kita bersyukur yang menulis ini bukan hanya Markus ya, bukan hanya Matius ya. Ini juga terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ya, ayat yang ke-13 sampai 15. Tetapi Lukas juga mencatat itu. Dan Lukas menulisnya lebih jelas ya. Siapakah anak-anak kecil itu ya? Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 ya. Dikatakan firman Allah berkata, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan anak-anaknya yang kecil. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, saya ambil satu dari versi King James ya, dikatakan itu and they brought unto him also infant. Infant itu kalau di dalam terjemahan ke Indonesianya ya, itu adalah anak-anak umur di bawah 2 tahun. Nah, orang travel pasti tahu ya, kalau issue tiket pesawat atau tinggal di hotel itu infant biasanya free of charge atau tidak dikenakan biaya ya. Nah, yang termasuk infant itu adalah anak-anak di bawah usia 2 tahun ya. Nah, di dalam terjemahan net ya, New English Translation dikatakan now people were even bringing the babies ya, dikatakan babies ya kan, bayi ya. Tidak heran Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak umur di bawah 2 tahun itu masih kita sebut bayi. Karena apa? Mereka belum bisa ngapa-ngapain, mungkin masih baru mau mulai belajar berjalan ya kan. Ada yang beberapa mungkin baru mulai belajar untuk berbicara ya. Nah, jadi sekarang jelas ya, anak-anak yang Tuhan Yesus maksudkan di sini ya, batasannya jelas, yaitu anak-anak yang masih kita sebutlah bayi karena di bawah usia 2 tahun. Nah, kalau kita lihat anak-anak bayi tersebut ya, ciri yang paling jelas terlihat di dalam kehidupan mereka itu apa? Ya, mereka seolah-olah tidak berdaya, dan mereka bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Dalam hal ini kepada orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus mengambil contoh orang-orang yang memiliki kerajaan Allah, punya hak atas kerajaan Allah adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya ya kepada Allah. Sama seperti bayi tadi, dia tidak berdaya ya, dan dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya ya. Mereka tidak berdaya, merekalah yang menjadi pewaris dari kerajaan surga. Wah, luar biasa. Ya, saya pikir luar biasa sekali. Kenapa? Kalau kita berbicara definisi kerajaan surga ya, yaitu tentang pemerintahan Allah yang terus-menerus di dalam kehidupan kita, berarti berbicara tentang apa? Orang-orang yang benar-benar mengsubmitkan atau menundukkan diri mereka sepenuhnya
ya kepada kehendak dan kedaulatan Allah, kepada pemerintahannya Allah. Ya, sama seperti bayi ini ya yang mensubmitkan hidup dia sepenuhnya ya kepada apa? Kekuasaan daripada orang tuanya. Nah, jadi kalau kita ya mau hidup di dalam kerajaan Allah, kita juga harus memiliki sikap hati yang seperti itu. Ya, tunduk sepenuhnya, ya, submit sepenuhnya kepada kedaulatan, kepada kekuasaannya Allah. Seolah-olah ya, memang kita harus berkata, tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ingat khotbah Tuhan Yesus ya di atas bukit tentang ucapan bahagia, dikatakan apa? Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apa? Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang miskin sama seorang bayi itu tidak beda jauh. Karena apa? Seorang miskin itu ya pada dasarnya apa? Mereka tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ya, realita yang kita lihat, orang yang miskin ya selalu ya mereka orang yang termarginalkan, tersingkirkan. Ya, seringkali tidak mendapat keadilan, seringkali mereka itu ya tidak berdaya kalau menghadapi apa-apa, mereka tidak punya kemampuan apa-apa karena mereka memang tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa banggakan atau mereka andalkan. Ya, sama seperti bayi tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika ya kita merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Allah, ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan untuk membela kehidupan kita selain kita serahkan kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka kitalah orang-orang pewaris daripada kerajaan surga. Akan sangat berbeda jika Anda merasa bahwa Anda orang penting, ya. Orang miskin tidak akan pernah merasa bahwa dia itu penting. Atau jika Anda merasa Anda seseorang yang sangat berkuasa, merasa menjadi orang yang memiliki kedudukan, terpelajar, ya, dan memiliki kehormatan, ya. Dengan demikian mungkin kita tidak akan disebut dengan orang-orang yang tidak berdaya, ya. Jadi kalau kita memiliki kebanggaan-kebanggaan seperti itu, ya, sepertinya ya kerajaan Allah ya bukan menjadi milik Anda atau menjadi milik kita, ya. Karena yang Tuhan mau adalah kita benar-benar mensubmitkan hidup kita kepada kehendak dan kedaulatan Allah. Inilah mengapa kita butuh kasih karunia Allah. Bukan hanya ya ketika kita ya membutuhkan keselamatan itu, tetapi kasih karunia Allah kita butuhkan di dalam seluruh proses hidup kita. Di dalam keseharian kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Kita butuh kasih karunia Allah. Supaya apa? Kita memiliki kekuatan untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita. Kita selalu berkata, bukan oleh karena kuat gagah, bukan oleh karena mampu dan bisa saya, tetapi semuanya karena Allah. Tetapi seringkali di dalam realitanya, ya, kita lebih mengandalkan kekuatan kita lebih mengandalkan kepintaran kita lebih mengandalkan, ya kan, ya, ide-idenya kita, ya, kapasitas kemampuan kita sebagai manusia dibanding ya kita mengandalkan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ya kita harus benar-benar melihat, mengkoreksi diri kita, mengevaluasi kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Allah? Apakah kita sebagai seorang anak atau seorang bayi yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa bantuan atau pertolongan Allah? Atau kita merasa menjadi orang yang serba bisa di dalamnya? Uniknya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Markus tadi, ya Markus pasal yang ke-10 tadi, ya
ayat yang ke-13 sampai 16 ya, Tuhan Yesus berbicara tentang ya yang bisa memiliki ya kerajaan surga itu adalah yang seperti anak atau seperti bayi. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam perikop selanjutnya ya, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27 dari Markus pasal 10 tadi itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang kaya. Dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, kebalikannya, anak kecil ya pemilik atau pewaris kerajaan Allah. Tetapi orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Maaf Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak berkata bahwa orang kaya di tempat ini tidak masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus ambil contoh orang kaya? Karena orang kaya biasanya dia bukan orang yang tidak berdaya, dia merasa dia mampu. Dia punya uang, dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan, dia bisa mengatur segala hal ya. Bahkan dia berpikir dengan uang dia bisa atur seluruh apapun yang ada di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengambil contoh ya, orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Tetapi kalau orang kaya yang sudah bertobat, yang mereka sadar bahwa kekayaan mereka itu oleh karena pemberian Allah dan digunakan bagi kerajaan Allah. Nah, orang kaya seperti itu, pintu surga terbuka lebar bagi mereka. Jadi hati-hati dengan kekayaanmu. Kekayaanmu bisa membawa engkau yang masuk kerajaan surga atau justru menghalangi engkau untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Semuanya kasih karunia di dalamnya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita belajar kenapa sih ya Tuhan Yesus pakai ya anak kecil atau bayi infant tadi ya di bawah 2 tahun tadi ya untuk menggambarkan orang-orang yang bisa memiliki kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Kita lihat ketidakberdayaan seorang bayi atau seorang anak kecil itu menggambarkan tentang apa? Ya, yang pertama itu menggambarkan tentang kemurnian hati. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat seorang bayi atau anak yang masih di bawah 2 tahun itu, biasanya mereka adalah orang-orang yang lugu, ya, tidak memiliki motivasi tersembunyi di dalam apapun yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Enggak ada, mereka murni, mereka tulus. Pertanyaannya bagi setiap kita, ya, apakah dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, atau di dalam kita mengikuti Tuhan, ada motivasi-motivasi tersembunyi di dalamnya? Ya, apakah kita ingin supaya kita diberkati? Loh, ada loh, Bapak Ibu, ya, orang yang ikut Tuhan, pikirannya supaya apa? Supaya dia diberkati. Ya. Bahkan ada orang memberi persembahan atau perpuluhan, motivasinya apa? Supaya dia diberkati. Ya, berarti sudah tidak murni lagi. Beda dengan seorang anak tadi. Ya, apa yang dia lakukan murni. Dia lagi mau ketawa ya dia ketawa, dia mau nangis ya dia nangis, ya kan? Dia mau apapun dia lakukan tanpa ada motivasi tersembunyi di baliknya. Polos dan benar-benar murni. Nah, kita bagaimana? Apakah supaya kita bisa terkenal? Apakah supaya kita dipuji, supaya kita dihargai? Atau segala sesuatu yang lainnya yang tujuannya adalah saya atau ego? Kalau ada seperti itu, ya, berarti kita berbeda dengan anak kecil tadi. Ingat, siapa yang memiliki kerajaan surga? Anak kecil tadi. Makanya kita harus bertobat sama seperti anak kecil tadi. Selalu memiliki motivasi ya murni di dalam hati kita. Bukan untuk saya, tetapi untuk Allah. Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk ego saya. Tetapi semuanya harus dikembalikan kepada Allah itu sendiri. Hal yang kedua, ya, seorang anak, ya, anak kecil tadi, itu biasanya menerima apapun itu dengan penuh kepercayaan. Tanpa ada praduga,
prasangka, ya, tanpa ada sesuatu yang dia pikir nanti begini dan nanti begitu. Ya, lihat apa yang Bapak Ibu berikan kepada anak Bapak Ibu ketika dia masih kecil, ya, dia akan terima itu tanpa ada perasaan was-was. Ya, kasih minum susu, ya, dia akan ambil susu itu, dia akan minum tanpa dia berpikir susu ini enak atau enggak, beracun atau enggak, ya, nggak ada, ya, tidak ada perasaan curiga, ya, karena dia percaya sepenuhnya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Apapun yang diberikan oleh orang tuanya, dia akan terima semua itu, ya, dengan sukacita tanpa prasangka atau praduga apapun. Anak kecil seperti itu. Anda beli dia permen, kasih dia permen, dia akan terima itu. Ya, maaf, Anda kasih dia tai emblek, ya kan, tai ayam itu yang modelnya kayak coklat itu, ya dia tidak akan berpikir bahwa itu adalah tai ayam. Ya kasarnya kalau Anda kasih, ya kan dia juga akan cicipin. Kenapa? Dia percaya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Allah kita? Kita selalu berkata, Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kehidupan saya, ya. Engkaulah yang paling tahu atas hidup saya. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan izinkan lakukan sesuatu atas kehidupan kita, apakah kita masih tetap mempercayai Dia bahwa Dia memiliki yang terbaik untuk kita? Ya. Seorang anak tidak pernah curiga kepada orang tuanya karena dia tahu orang tuanya mengasihi dia, orang tuanya sayang pada dia, dan orang tuanya pasti akan memberikan yang terbaik bagi dia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita percaya kepada Allah kita, apakah kita masih meragukan janji-janjinya? Apakah kita masih meragukan akan apa yang Dia lakukan atas kehidupan kita? Mungkin kadang kelihatan itu berbeda, ya, dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan, ya. Tetapi Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus menerima dengan penuh kepercayaan. Ketika kita membaca firman-Nya, ada janji-janji yang tertulis di dalamnya. Apakah engkau meyakini bahwa itu adalah janjinya Allah? Dan janjinya Allah itu pasti Allah lakukan dan Allah genapi, ya. Atau engkau malah ragu, apakah mungkin ini akan terjadi? Ya, kenyataannya saya seperti ini. Ya, Tuhan cuma janji gini, tapi yang saya alami begini. Itu rasanya tidak mungkin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah dari seorang anak bayi tadi yang percaya, ya, sepenuhnya, ya, kepada orang tuanya. Kita juga harus seperti itu. Percaya sepenuhnya kepada Allah kita, menerima dengan penuh kepercayaan apapun yang Tuhan ingin lakukan atas hidup kita, karena Dia tahu yang terbaik untuk Dia berikan kepada kita. Hal yang ketiga, seorang bayi atau anak kecil tadi itu tidak ada kepura-puraan atau kemunafikan. Ya, kita lihat anak kecil kalau dia tidak suka, ya dia tidak mau. Dengan seseorang yang mau gendong dia, kalau dia tidak mau, ya dia pasti menolak, memalingkan wajahnya, atau mungkin dia akan menangis. Tapi dengan orang yang suka, dia langsung akan membuka tangannya lebar-lebar dan akan langsung digendong. Ya, tidak ada kemunafikan atau kepura-puraan. Ada satu hal yang mencolok di dalam kalangan orang-orang dewasa, yakni apa Bapak Ibu? Ya, ini termasuk saya, termasuk setiap kita, ya. Semakin kita bertambah umur, ya, maka itu membuat kita semakin munafik pula. Yang benar Pak Doni. Iya, orang yang semakin bertambah umur, ya kan, semakin munafik karena dia merasa dia sudah semakin dewasa, ya. Lalu dia coba ingin menunjukkan, menampilkan ya sesuatu yang berbeda dengan diri dia yang sebenarnya. Ya. Misalnya, ya, ketika seseorang dewasa berkata tidak untuk sesuatu, kadang belum tentu tidaknya itu benar-benar tidak. Ya. Bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena dia malu, bisa jadi karena dia gengsi,
bisa jadi karena dia takut dan lain sebagainya. Ya, padahal dia mau, cuman malu untuk bilang iya. Makanya dia bilang tidak. Ayo Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kita harus jujur. Saya juga terkadang ya melakukan proses seperti itu di dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya belajar tentang ini, ya Tuhan, ternyata benar ya, orang-orang dewasa itu hidupnya itu lebih munafik dibanding anak kecil. Anak kecil itu polos ya. Kalau dia mau, dia bilang mau. Kalau enggak, dia bilang enggak. Kalau dia suka, dia akan terima. Kalau dia tidak suka, dia akan tolak. Ya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Jadi hari ini, mari kita lihat ya, kita koreksi, kita evaluasi diri kita. Apakah kita terjebak di dalam kemunafikan itu? Ya, kita berkata, oke, enggak masalah saya dengan kamu. Tetapi di dalam hati kecilmu, engkau berkata, gue sebel sekali dengan orang itu. Ya, oke, saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan kamu. Tetapi dalam realitanya, sorry, saya tidak mau melihat mukanya kamu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah ya kita hidup ya di dalam kepura-puraan? Orang yang berpura-pura, orang yang munafik tidak akan pernah ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena mereka tidak mengizinkan Allah memerintah hidup dia. Ya. Dia lebih mengedepankan ego, kedagingannya memerintah keberadaannya. Jadi bagaimana mungkin kita akan hidup mengekspresikan budaya kerajaan surga ya kalau kita masih mengizinkan ego itu yang memerintah, bukan pemerintahan Allah yang memerintah atas kehidupan kita. Jadi hari ini tanggalkan kemunafikan, tanggalkan kepura-puraan, tunjukkan diri kita apa adanya ya, selalu bersikap ya seperti apa yang ada di luar itu ialah yang ada di dalam. Kalau engkau tidak suka, engkau harus berani berkata saya tidak suka. Kalau engkau tidak mau, harus berani berkata aku tidak mau. Ya, kalau engkau mau katakan iya aku mau, aku butuh. Tanpa harus ada kepura-puraan. Dunia ini sudah penuh, sudah banyak dengan kepura-puraan dan orang sudah bosan dengan proses itu. Marilah kita berubah di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berubah. Ada banyak hal yang terus berproses di dalam diri kita. Ya, supaya apa? Supaya hari lepas hari kita semakin diubahkan, semakin menuju keserupaan kepada Kristus itu sendiri. Ya, bertobat. Ya, sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kita mau pemerintahan Allah yang memerintah hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, seorang anak kecil itu tidak sombong. Wah, sombong itu kan bisa subjektif ya toh. Bisa orang kelihatan sombong padahal dia tidak sombong ya. Ada orang yang kelihatannya tidak sombong padahal dia sedang menyombongkan dirinya. Ya, iya betul. Saya setuju bahwa sombong itu mungkin kita katakan sebagai sesuatu yang sangat-sangat subjektif ya. Tetapi di sini kita mau lihat secara global tentang kesombongan ya. Sombongan itu adalah kalau kita lihat seorang anak kecil atau seorang bayi ya, umur ya di bawah 2 tahun tersebut ya, tidak ada yang bisa ia sombongkan ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Apa yang mau dia sombongkan? Ya, makan aja dia butuh disuapin, oke? Jalan aja dia perlu ditolong, mandi aja dia perlu dimandiin. Ya, ngompol aja dia harus dibantu untuk digantiin ya pampersnya atau popoknya. Apa yang mau dia sombongkan? Dia tahu tidak ada yang bisa dia sombongkan tanpa ada orang tua di dalam kehidupan dia. Dia tidak bisa apa-apa. Nah, kita sadar nggak bahwa sesungguhnya kalau tanpa Allah kita ini juga tidak bisa apa-apa. Ya, tanpa Allah kita ini binasa. Tanpa Allah ya kita ini nothing gitu loh. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Apa sih yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan kita selain daripada karya dan campur tangan Allah atas hari-harinya kita? Napas kita aja
Tuhan yang berikan untuk kita. Oke? Kalau dia mau ambil, selesai deh kita. Ya. Selesai, napasnya stop. Game over. Lalu siapa yang mau kita banggakan? Selain daripada Allah kita. Tapi di dalam realitanya kan orang banyak bangga ya. Bangga dengan kekayaannya, ya, menyombongkan dengan kedudukannya, ya kan, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan kepintarannya, ya kan. Dan hal-hal yang lain yang bisa dia tunjukkan kepada orang-orang. Seolah-olah ini, lihat nih gue. Ya. Tapi hari ini, Tuhan katakan, ya, yang kita membanggakan itu cuma satu, yaitu Allah yang ada dalam kehidupan kita. Tanpa dia, kita ini tidak ada apa-apanya. Karena ada orang sudah jelek, miskin, sombong lagi. You know? Nah, nggak ada di sini, ya kan? Kita harus memiliki kerendahan hati, ya. Kita menyadari, ya, segala sesuatu itu hanya dari Allah, oleh Allah, dan harus dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, 4 hal tadi harus menjadi pengingat, juga menjadi bahan evaluasi di dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki kemurnian di dalam hati kita untuk seluruh apapun yang kita lakukan, seluruh apapun ya yang kita hadapi, kita tetap memiliki kemurnian. Apakah kita menjadi orang yang menerima segala sesuatu, khususnya dari Allah itu, ya penuh dengan kepercayaan, penuh dengan keyakinan, ya tanpa ada keraguan-raguan. Apakah kita jadi orang yang hidup, ya, di dalam kepura-puraan, kemunafikan, atau kita menjadi orang yang hidup apa adanya, sama seperti seorang anak kecil tadi. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Dan apakah kita orang yang hidup di dalam kesombongan? Atau kita orang yang tidak ada yang kita bisa sombongkan karena kita sadar bahwa semua hanya oleh karena Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi tidak heran ya, Tuhan Yesus mengambil contoh, ini bukan ilustrasi karena ini realita, diambil contoh anak kecil, kehidupan anak kecil. Ya, di hadapan orang tuanya, di hadapan orang-orang sekitarnya, dia itu seperti apa. Dan orang-orang yang seperti anak kecil ini, atau baby infant ini, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita. Sebab orang-orang yang seperti itulah, seperti anak-anak tadi, seperti baby infant tadi, ya, yang empunya kerajaan surga. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ya, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apakah kita sudah seperti anak kecil? Baby infant tadi? Mari kita berlomba-lomba semakin hari, ya, semakin diperbaharui, ya, supaya kita bisa menyambut kerajaan surga atau kerajaan Allah seperti baby infant tadi. Tuhan Yesus memberkati.